Hai everyone, balik lagi di channel YouTube Muara Sungai. Adapun di video pembahasan kali ini aku akan membahas mengenai kasus meninggalnya seorang gadis berusia 21 tahun bernama Putri Apriani yang diduga dibunuh oleh kekasihnya di kamar kos ya teman-teman. Nah, informasi ini aku rangkum dari berbagai macam sumber. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kawan-kawan yang sudah subscribe dan mendukung channel YouTube ini untuk berkembang dengan lebih baik lagi. Sebuah tragedi terjadi di Desa Singajaya ya. Tragedi ini merupakan tragedi yang sangat mengerikan bagi warga Kecamatan Indramayu, Jawa Barat, di mana salah satu warganya yakni seorang gadis berusia 21 tahun bernama Putri Apriani ditemukan tewas di dalam kamar kosnya dengan kondisi luka bakar. Nah, berikut ini aku rangkum dari berbagai macam sumber tentang fakta-fakta seputar meninggalnya Putri Apriani. Fakta yang pertama, sebelum ditemukan tewas, warga sempat mendengar suara tangisan. Penemuan mayat dari Putri Apriani yang diduga menjadi korban pembunuhan tersebut menggemparkan warga setempat setelah sebelumnya beberapa saksi sempat mendengar tangisan dari kamar kos. Kondisi korban diketahui mengalami luka bakar di sekujur tubuh ya. Jenazah korban pun dievakuasi oleh petugas menggunakan mobil ambulans. Korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu untuk dilakukan otopsi. Asumsi warga pun mengarah jika Putri Apriani menjadi korban pembunuhan dengan cara dibakar. Yang kedua adalah hasil otopsi yang menimbulkan tanda tanya besar bagi pihak keluarga. Menurut hasil otopsi dari tim medis Rumah Sakit Bayangkara Losarang menunjukkan bahwa penyebab kematian Putri Apriani karena lemas dan kehabisan nafas. Hasil otopsi tersebut menurut ayah Putri, Bapak Kerja, menimbulkan tanda besar di benak keluarga. Apakah putri bungsunya tersebut meninggal dahulu sebelum dibakar atau seperti asumsi warga yang meninggal karena dibakar? Yang ketiga adalah kondisi Putri Apriani ditemukan mengalami banyak luka bakar. Penemuan mayat Putri Apriani yang tidak wajar di kamar kosnya dalam kondisi banyak luka bakar sebelumnya menimbulkan tanda tanya apakah Putri meninggal karena dibakar atau hal yang lainnya. Fakta yang keempat adalah Putri Apriani selama ini dikenal sebagai pribadi yang baik dan ceria. Pihak sang ayah ya, Bapak Kerja, menceritakan bahwa sang anak Putri Apriani dikenal sebagai sosok yang baik. Beliau mengatakan bahwa Putri yang merupakan anak bungsu dari dua bersaudara tersebut adalah anak yang baik dan tidak pernah aneh-aneh ya. Selama ini ia bekerja di sebuah apotik di desanya, yakni Desa Rambatan Kulon. Hal senada juga diungkapkan oleh pemilik apotik ya, Ibu Haja Uus Kusniawati, yang mengatakan bahwa Putri merupakan sosok yang baik dan ramah. Bahkan beberapa rekan kerjanya melihat Putri semakin ceria setelah memiliki pacar baru. Fakta yang kelima adalah penyebab kematian masih terus menjadi misteri hingga saat ini. Pihak kepolisian belum mengungkapkan penyebab pasti kematian dari Putri Apriani yang menjadi korban pembunuhan ya maksudnya. Nah, dengan kronologinya seperti apa, kasus ini masih dalam proses penyelidikan mendalam oleh pihak kepolisian. Fakta keenam ya, pihak keluarga ungkap Putri diminta mengambil uang 35 juta rupiah sebelum ditemukan tewas. Dilansir dari Tribun News, pihak kuasa hukum dari keluarga Putri Apriani yakni Bapak Tony RM menyebut ada dugaan motif uang dalam kasus ini. Ayah korban yakni Bapak Kerja mengatakan sebelum meninggal Putri dimintai mengambil uang sebanyak 35 juta rupiah kiriman ibunya dari luar negeri dan kini uang tersebut diduga raib ya. Tony mengatakan saat itu Putri menjelaskan tidak bisa ambil uang di Briling. Setelah itu tidak ada kabar lagi, namun setelah mendapat kabar tiba-tiba sudah meninggal dunia.
Selain itu, kata Tony RM, menurut keterangan Rina, salah satu saksi menyebutkan bahwa anggota polisi itu 2 hari sebelumnya menghubungi Rina agar mau namanya digunakan untuk meminjam uang pada bank. For information, Putri ini kekasihnya adalah seorang anggota kepolisian ya teman-teman. Hal itu menurut Tony diduga ada keterkaitan dengan yang terjadi saat ini, dengan kasus Putri yang meninggal ini ya. Sebab jika uang 35 juta yang ditransfer dari luar negeri yang ada di rekening Putri tidak ada atau sudah diambil, kemudian uang tersebut tidak ada, maka patut diduga tindak pidana ini adalah motifnya uang. Tony RM menambahkan bahwa yang menguatkan peristiwa ini terdapat tindak pidana adalah banyaknya barang bukti yang ditemukan di TKP. Di antaranya ada 3 handphone, 2 milik Putri dan satunya lagi milik sang kekasih. Selain itu ada motor milik kekasihnya juga serta berbagai keterangan dari saksi. Dalam hal ini, Tony RM mengatakan untuk sementara pasal yang diterapkan pada kasus tersebut adalah pasal 338 tentang pembunuhan dan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dan tragis dari Putri Apriani ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga terkhusus ya. Semoga pelaku segera tertangkap dan kebenaran pun terungkap. Pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya karena memang dengan mudahnya menghilangkan nyawa orang lain. Nah, sekian video aku ini. Aku Mr. Introvert. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.